wasofahu bil ausofi al jamilah, artinya dia itu memberikan sifat-sifat yang mulia, wa nisbatul ausofi al hamidah ilaihi, dan selalu memberikan sifat-sifat yang terpuji selalu kepada Allah. Tapi ingat, itu bukan karena program. Kita itu kan mengerjakan, contoh yang paling ringan mujadah. Kali-kali mungkin mujadahnya kenapa? Mohon maaf, bukan saya mencela, bukan saya mencerca, bukan saya menghina. Mungkin mujadahnya karena keadaan ekonomi. Nah itu namanya kan dia mau mujadah karena apa? Pengen ekonominya lancar ya. Itu bukan kemudian saya maksudnya begitu, boleh. Minta itu boleh, tapi tahu diri lah caranya minta bagaimana gitu. Nah itu kan suatu permintaan yang diprogram itu. Nah kalau yang kamil itu sudah tidak ada. Dia, mengapa kamu minta, wahai wali yang sudah kamil? Ya saya meminta itu karena Allah mengatakan ud'uni, ini perintah Allah. Allah memerintahkan ud'uni, mintalah kepadaku. Karena saya diperintah minta kepada Allah, langsung muncul pujian-pujian atau permintaan, tetapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan hatinya. Hatinya itu sama sekali tidak berbicara, andaikan minta, aku minta, itu tidak. Ya, mengerjakan apa pekerjaan itu seperti itu, tapi bukan karena program kita. Nah kalau sudah kayak begitu, wah istimewa ini, sulit dicari. Bainun itu, bainun bagaimana? Artinya tidak dengan suatu program yang direncanakan. Tapi kalau belum kamil ya tidak apa-apa. Kerja harus banting tulang, itu harus begitu. Karena apa? Karena orang hidup itu ya butuh makan. Untuk makan dia cari, bukan kemudian dengan tidak kerja gitu. Al mu'minu al kamilu yuzhiruhu as-sana'u 'ala Allah an ayyakula li nafsihi syakiron, dibandingkan dia merasa bisa syukur. Jadi dia memuji kepada Allah, tetapi dia itu memuji kepada Allah itu karena apa? Karena dia menganggap dirinya, saya bisa memuji, aku bisa memuji gitu. Padahal yang menjadikan dia bisa memuji siapa? Ya karena Allah itu. Jadi waktu syakir yang benar-benar dia mengucapkan pujian, tetapi tidak ada hatinya itu kemudian saya bisa memuji, tidak pernah mengatakan itu. Kayak kemarin at-tawadhu, saya merasakan bisa tawadhu, tapi saya mengatakan saya telah tawadhu, itu tidak benar itu. Orang yang tawadhu itu tidak akan mengatakan, tidak boleh mengatakan saya bisa tawadhu. Kalau masih ngomong tawadhu itu namanya bohong. Saya sudah bisa merendahkan diri, itu namanya bohong. Orang yang tawadhu benar-benar ya pekerjaannya ya benar-benar begitu, tapi dalam hatinya tidak ada kaitan bahwa saya itu bisa tawadhu. Nah kalau kayak saya mengatakan saya tawadhu terus kemudian nih aku tawadhu, ini namanya saya bohong, menipu diri saya sendiri. Itu kemarin gitu kan. An ayyakuna li nafsihi syakiron, dibandingkan memikirkan bahwa dia bisa syakir, bisa mensyukuri nikmat Allah li nafsi di dalam dirinya. Jadi tidak ada pemikiran-pemikiran saya bisa bersyukur, saya bisa, katakanlah saya bisa sholat, saya bisa puasa. Tidak ada itu. Kalau puasa, ya itu karena puasa yang semestinya dikerjakan. Jadi tidak ada, saya mau puasa, itu tidak ada. Adanya ya apa? Saya mengerjakan ini karena perintah Allah. Jadi saya tidak mikirin kepentingan saya. Saya tidak mengatakan saya bersyukur gitu. Tidak mengatakan begitu. Mu'adiman laha. Artinya dia mengagungkan kepada perkara-perkara yang baik tadi. Jadi saya bisa puasa. Bisa puasa itu kan kondisi yang luar biasa ya. No, lalu saya mengatakan saya bisa puasa. Ini bohong gitu loh. Kalau orang yang puasa benar ya ngerjakan puasa, tetapi kemudian hatinya itu tidak ada kaitan bahwa saya bisa puasa, tidak ada. Ya dia kerjakan, tetapi dia sama sekali tidak memikirkan itu. Tapi kalau kita kan selamanya
Puasa sudah mengancam aja. Nanti waktu sahur mau sahur dengan mau berbuka dengan apa? Macam-macam hidangan. Itu kan namanya mengancam ya, menuntut. Karena apa? Karena suatu hari puasa, nanti waktu berbuka saya tuntut bela diri, artinya yang tadi tidak makan, saya sini habis-habisan makannya. Itu kan mengaku bisa mengerjakan apa yang dia kerjakan itu. Mu'adziman atau mu'diman laha binisbatil af'ali al-jamilah wal ahwalil hamidah ilaiha. Fa idza qala ana sholaitu au sumtu wa nusiba al-af'ala al-jamilata ilaihi lam yakun mu'minan. Ini contohnya. Kalau andaikan sholat, kemudian dia bisa mengatakan, nih saya bisa sholat, saya sudah sholat. Kan selesaikan ibadah. Itu berarti dia itu membanggakan akan kebisaannya sholat. Ya, kalau orang-orang mukmin yang kamil itu tidak berpikir seperti itu lagi. Dia mengerjakan apa pekerjaan dengan tanpa memikirkan itu. Jangan salah tafsir ya, itu yang kamil. Kalau yang kita ya belum bisa begitu. Kalau kita belum bisa begitu. Makanya mesti harus kerja atau lainnya. Jangan terus tiru-tiru. Kita itu bukan orang mukmin yang kamil loh. Kita itu mukminnya itu hanya asal-asalan atau ikut-ikutan. Fa idza qala ana sholaitu au sumtu wa nusiba al-af'ala al-jamilata ilaihi. Kemudian waktu dia sholat itu dalam hatinya menisbatkan aku bisa sholat loh. Aku bisa sholat itu sebetulnya tidak ada. Yang sholat siapa? Yang sholat itu kan yang memberi sholat, yang memberikan izin sholat. Siapa? Ya Allah. Jadi saya kelihatan sholat berdiri dengan demikian. Ini seolah-olah tidak kelihatan karena yang dilihat bukan ini. Kalau dilihat pada bentuknya itu ya tangan ini ya, badannya yang bergerak. Tetapi kalau mukmin kamil ini dia tidak merasakan gerak-gerak ini. Karena apa? Saking memujinya kepada Allah itu betul-betul fokus. Sehingga akhirnya lupa kepada keadaan dirinya sendiri. Itu yang kamil. Jangan kemudian salah tafsir ya. Kalau bisa ya itu, kalau belum bisa ya belajar gitu. Jadi kadang-kadang itu sholat ya belum sholat. Tapi jangan katakan begitu. Kalau udah sholat ya sholat. Jangan katakan aku sudah sholat terus karena berpikirnya cara gitu. Wah kamu belum sholat ya tidak boleh kayak gitu itu. Tidak boleh menjustis seorang di luar kemestiannya. Mu'adziman laha binisbatil af'ali al-jamilah wal ahwalil hamidah ilaiha. Yaitu dengan cara dia memfokuskan kepada pekerjaan-pekerjaan yang mulia itu hanya sekedar kepada pekerjaan itu saja yang dia perhatikan. Bukan kepada saya bisa sholat itu karena dikasih izin untuk berdiri. Kalau tidak dikasih izin untuk berdiri, mana bisa saya berdiri? Jadi itu semuanya adalah karena izin Allah gitu. Bukan kemudian karena saya pinter, karena saya mampu, karena saya sehat. Bukan sama sekali itu. Tapi sekarang kan kita itu biasanya itu saking kelirunya, saking nggak ngertinya, kan diaku semuanya itu perbuatan saya. Nah, orang-orang yang begitu cara berpikirnya itu semuanya akan berpusat pada dirinya sendiri. Kalau sudah berpusat pada diri sendiri, terus berat, sulit sekali diubah. Karena apa? Karena itu aku, semuanya itu adalah perbuatanku. Nah, kalau begitu caranya, ini seorang, mohon maaf, biasanya ibu-ibu, biasanya loh, tidak mesti, bapak-bapak ya banyak, macamnya saya ya begitu gitu. Ibu-ibu itu biasanya kalau anaknya pergi, biasanya anaknya yang ngurusi. Kehidupannya dijamin anaknya pergi. Bagaimana? Kan bingungnya setengah mati, maksudnya anak yang menjamin dia kehidupannya itu menghilang. Nah, dia kan kebingungan, bagaimana makan saya nanti? Disangkanya
karena anaknya itu loh, kepada anaknya itu, bukan kepada Allah. Kalau ibu-ibu sudah berpikir begitu, sulit sekali diubah. Semuanya akan dikatakan aku. Sehingga akhirnya dia mengaku bahwa itu adalah perbuatannya dia. Lah itu sulit dipikir, sulit diubah itu. Padahal kenyataan hampir semuanya itu, apalagi zaman sekarang ini yang sudah dikatakan di HP Bapak kan ada pengumuman dari Telkomsel, sebentar lagi telepon 3G akan dihapus. Jadi jalur yang masih pakai generasi 3 itu akan dihapus, diganti dengan generasi 4 sebentar lagi. Telepon 3G itu telepon yang mana? Telepon yang 3G itu belum ada gambarnya itu. Jadi kalau ngomong ya suaranya saja. Akan dihapus, nanti tidak ada lagi. Channel yang pakai itu tidak ada lagi. Jadi akhirnya para pemilik itu memperingatkan kepada pembeli-pembeli, sebentar lagi telepon 3G akan dihapus. Anda harap mengganti dengan telepon 4G. Nanti zaman kita ini, generasi kita ini, semuanya orang kalau telepon udah pinter semuanya. Asik. Kalau dulu kan enggak bisa ngelihat. Nah, itu nanti akan enggak ada. Kapan? Ya mudah-mudahan itu masih lama. Tapi ini negara kita itu ketinggalan. Karena apa? Karena dunia luar sudah 5. Kita baru mau ke 4. Gimana itu perbandingannya? Nih, perbandingan yang mudah. Angkatan Laut kan punya kapal selam. Nah, deteksi dari Angkatan Laut RI, contohnya, dia kirimkan sinyal dari kapal itu di dalam laut, mengirimkan sinar. Nanti kalau menghadapi sasaran, akan ada efek balik. Sinarnya balik kepada kapal tadi. Nah, berapa jaraknya Indonesia kira-kira itu kalau kiriman sinyal itu jaraknya sekitar 100 meter. Jadi kalau kapal saya di sini, saya kirim sinyal, benda-benda yang ada sejauh 100 meter dari kapal saya, semuanya akan memancarkan sinar balik. Akhirnya bisa dideteksi, oh kapal musuh di sono, ditembak. Nah, Indonesia itu kapalnya baru begitu. Sedangkan kapal Singapura udah 500 meter. Bagaimana? Kita pancarkan sinar, belum nyampe, sono sudah ngerti dulu. Waduh, orang Indonesia mau mendeteksi kapal kita. Ya, sebelum tahu ada kapal, kan jarak sinyal kita hanya 100. Sedang jarak sinyal dari Singapura katakanlah 500. Ya kan ketinggalan jauh. Jadi kalau perang nggak pernah menang, karena apa? Keduluan terus. Kita itu keduluan terus. Kalau setiap menghilangkan sinar rahasia, mestinya itu sinar rahasia itu untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang lain. Tapi karena sinarnya hanya mampu sampai 100 meter, sedangkan dia 500 meter sudah bisa melihat. Jadi dia mengirimkan sinyal 500 meter. Ini yang 100 meter itu mesti ketangkap, benar. Mesti ketangkap karena dia bisa mencapai 500 meter. Tapi kalau kita 100 meter, sementara kapalnya masih di sana, ya kita tidak ngerti kapal yang di sana, langsung ditembak, pecah loh kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang 3G itu harus diganti dengan 4G. Yang 4G itu adalah sudah kedaluarsa. Kedaluarsa. Tapi Indonesia mau diseragamkan. Karena apa? Ada yang sudah, tapi banyak yang belum. Jadi andaikan perang ya Indonesia tutup. Belum tikar, karena apa? Udah dihancurkan duluan dengan sinar-sinar tadi, udah ketahuan. Ini siapa yang jalan ini? Udah ketahuan itu. Apalagi ada tuh pesawat drone, pesawat tanpa awak. Kita tahu terbang di sini. Kayak apa itu? Nah ini berita yang nggak baik. Akhirnya pesawat drone itu untuk mendeteksi tempat kediaman kiai. Setelah ketahuan kiai rumahnya di sini, disemprot dengan racun. Kayaknya besok pagi mati. Berapa kiai yang mati? Kita anggap matinya biasa, nggak tahu karena ada drone gitu. Jadi
kecurian kita, kecolongan, mati melulu. Tapi karena kita bodoh, itu sudah takdir Allah. Ya benar semuanya takdir Allah. Tapi itu kan bisa dihindarkan kalau andainya dengan cara-cara seperti itu. Jadi nanti ada 4G. 4 istilahnya 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. Nanti seterusnya ada lagi yang lebih tinggi. Ya nanti kemampuannya udah sulit. Ya dia akhirnya kalau kita tertinggal. Tetapi jangan kecil hati. Sebabnya apa? Sebabnya ada suatu berita, nanti kalau sudah banyak yang terjadi kayak gitu, terjadi ledakan-ledakan itu, akhirnya temperatur udara, iklim udara itu akan berubah. Pada waktu perubahan iklim itu, segala macam yang terbuat dari besi, contoh arloji kita, rodanya banyak kan, itu arloji satu sama lain itu macet, nggak bisa bergerak. Nah itu menang kita, karena apa? Pada zaman itu semua yang berdasarkan teknologi tinggi, semuanya jarumnya akan lumer. Nah akhirnya perang pakai pedang biasa, nggak bisa pakai bedil, karena yang dengan bedil Pak, pakai roda-roda itu semuanya udah tidak bisa kerja. Nah, kita kalau meluncurkan pesawat itu kan pesawatnya itu pakai roda-roda gitu. Pesawatnya nggak bisa jalan. Nah, perangnya lalu pakai apa? Akhirnya perangnya balik kuno, kayak zaman kuno lagi. Yang dibutuhkan orang yang dikdaya, yang dibaca tidak mempan. Terus bagaimana? Lah kita carilah ilmu kebal. Lah itu adalah salah sekali itu. Wangi dia tidak mengajarkan itu. Kebal segala macam itu tidak perlu. Asalkan yakin, mantap minallah. Nanti ditembak ya bukannya tidak mempan tembak, tapi ditembak ya tidak kena. Itu karena apa? Karena sudah mujahadahnya ngetop. Siapa? Ya orang-orang dia nanti gitu ya bisa. Masalahnya yang dilatih kan kelompok-kelompok ini dia. Yang lain coba dilatih enggak? Nggak ada latihan, jadi waktunya sampai ya dia bingung. Kok ada yang kayak gitu itu gimana itu? Kapan belajarnya? Repot akhirnya anak kalah dengan kita. Kira-kira begitu nanti. Pada waktunya nanti semua perubahan peradaban itu akan kembali kepada zaman semula. Jadi semuanya yang didasarkan pada roda-roda. Ya contohnya arloji itu rodanya banyak sekali kan, semuanya muter. Nah, nanti akan lengket. Karena lengket mati ya arlojinya. Jadi kalau itu senjata akan macet, tidak bisa dipakai. Karena apa? Ya karena roda-rodanya akan lumer semuanya mencat, tidak bisa dipakai. Lalu perangnya pakai apa? Ya pakai pedang. Kalau ada pakai pedang bagaimana? Harus sakti. Nah kalau tidak sakti kan mati. Nah kemudian ada kesaktian. Nah kalau kayak gitu namanya Anda kok masih gitu mikirnya kesaktian. Kalau mencari kesaktian itu kan istilahnya nama mencari sesuatu buatan Allah. Karomah itu adalah buatan Allah. Kesaktian segala macam, pengobatan segala macam, tidak ada artinya pengobatan. Yang rajin pengobatan segala macam, tobat. Ngeramal segala macam, tobat. Masalahnya apa? Itu hanya sekedar mempelajari bukan zat Allah, mempelajari sisi-sisi lain. Tidak ada maknanya itu nanti. Jadi kalau sudah tahu begitu, itu tetap dipakai, tapi jangan terus dipakai pameran gitu. Nah kalau dibutuhkan ya dipakai. Kalau kayak gitu boleh, tidak dipakai untuk pameran gitu. Kalau dipakai pameran akhirnya kan dari duit itu nanti. Aku bisa meramal itu, duitnya mengalir. Nanti jangan begitu. Semuanya kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, dalam hati itu tidak berpikir ya Allah, tidak ada. Ini mengapa begitu? Ya karena itu sudah harus berjalan begitu. Bagaimana? Hatinya yang sudah bisa mengucapkan itu.
bukan kemudian dipikir dalam pikiran otak. Kalau masih di otak-otaknya aja ya enggak nyampe itu, enggak nyampe. Jadi siapapun yang masih pakai karomah itu sebetulnya dia tidak mencari Allah. Yang dicari adalah keramat. Jadi yang dicari adalah semua bikinan Allah. Nah kalau usul itu apa? Usul itu ketemu sama Allah langsung. Nah kalau sudah ketemu sama Allah, ya terserah Allah. Nanti kekuatannya luar biasa, tidak bisa dibayangkan itu nanti. Karena apa? Karena itu adalah ilmunya Allah, bukan ilmunya manusia. Nah contohnya orang kamil, al-mu'minu al-kamilu, orang yang hidupnya disibukkan dengan memuji kepada Allah. Tapi jangan salah tafsir ya, nanti nggak mau kerja. Enak-enakan tidur saja. Nah, pada sisi-sisi yang masih rendahan kayak saya mungkin terjadi suka tidur gitu. Kalau melihat kayak gitu ternyata orangnya sudah di top sana, keliru kita menilainya. Tapi ya asalkan tidak untuk program-program tertentu, saya rasa tidak masalah. An ayyakuna linafsi sakilon, daripada memperhatikan kepada dirinya bahwa dia bersyukur, bisa bersyukur. Jadi syukur, dia bisa bersyukur, tetapi dia tidak merasakan saya bersyukur karena kemampuan saya. Syukurnya itu karena kehendak Allah. Mu'aziman boleh laha binisbatil af'alil jamilah wal ahwalil hamidah ilaiha. Artinya masih memperhatikan hal-hal yang istimewa tadi untuk kemampuannya, berdasarkan kemampuannya. Qala ana sholaitu au sumtu, saya sholat atau puasa. Wa nusiba al af'ala al jamilata ilaihi. Kemudian waktu salat dalam hatinya, aduh aku sudah salat, pintar salat. Masih mengaku aku bisa salat, loh itu udah tidak jadi. Karena apa? Itu dia ngaku yang salat itu siapa? Ini karena kepandian saya, bukan karena saya dikasih izin. Nah kalau Bapak salat kemudian tidak merasakan gitu, ya itu loh hal yang diminta. Nanti berbeda akan kejadiannya. Nanti macam-macam. Ngeramal ya gampang gitu nanti. Lam yakun mu'minan, maka dia tidak dinamakan mukmin. Li'anna dzalika fi'lullahi ta'ala. Karena sebetulnya sholat, puasa, segala macam itu perbuatan siapa? Yang mengerjakan saya, diri, ruku, sujud, itu gambarnya. Tapi yang memberikan Allah, bikin ruku ya Allah, bikin sujud ya Allah, semuanya Allah. Jadi waktu kita sholat itu sudah tidak mikirin saya bisa, itu tidak ada itu. Kalau sholatnya masih mikirin begitu, ya namanya masih taman kanak-kanak. Yang sementara hampir semuanya orang sekarang ini mengatakan begitu. Rata-rata mengatakan begitu pemikirannya, bahwa sayalah yang mampu. Itu saya mampu. Contoh, bekerja, nyangkul di sawah, benar-benar nyangkul. Tapi kalau pikirannya nyangkul itu dia, ya itu namanya dia itu ya segitu itu ilmunya, baru ngerti itu. Tetapi kalau sudah naik ilmunya, nyangkul, benar-benar nyangkul, tapi dia tidak terpikir di dalam dirinya bahwa saya sedang mencangkul. Tapi saya mencangkul bersih, teratur dan rapi. Hebat sekali itu ya. Tapi tidak ada rasa saya bisa mencangkul. Nah kalau saya masih merasakan saya bisa mencangkul, ya oh iya sampai begitu loh ilmu kamu itu, belum sampai ke sono. Ya nanti hasilnya ya hasil pekerjaan kamu ya terserah itu nanti Allah. Li'anna dzalika fi'lullahi ta'ala wal abdu madharun lidzalika. Sedangkan abdu waktu sholat yang memberdirikan, membuat dia bersujud, bisa rukuk segala macam, itu adalah qadar, kemampuan Allah. Sementara manusia itu sebagai pewujudan, penampakan. Ya kalau berdiri ya didirikan, kalau rukuk ya dirukukkan. Itu hanya sekedar itu aja. Nah sekarang memuji kepada gambar itu,
saya bisa sholat, saya bisa ruku dan memuji, aku ruku ini karena Allah. Cakapan mana? Ya kecakapan ini semuanya adalah digerakkan oleh Allah. Nah sekarang kita tidak kok mikirnya itu yang kita-kita aja. Jadi akhirnya apa? Ya enggak selesai. Sholatnya belum tentu akan terjadi. Mungkin ditolak itu nanti. Nah yang kayak gitu, kita itu merasa semuanya sudah benar, sudah kita kerjakan dengan benar itu. Kadang-kadang bagi mereka yang pemahamannya keliru.